Jadi kalau kita lihat di Perjanjian Lama, itu kan memang selesainya di kitab Maleakhi. Kitab Maleakhi, kemudian setelah itu ada jarak sekitar 400-an tahun, masa di mana Tuhan diam. Tuhan tidak berbicara sama sekali. Baru setelah itu, tiba-tiba kepada orang tuanya Yohanes, tadi siapa namanya? Sakaria. Tiba-tiba Nabi Sakaria, dia bukan Nabi, Imam Sakaria, itu mendengar waktu dia melayani Tuhan, dia mendengar firman Tuhan. Malaikat yang berbicara kepada dia, kemudian dia menjadi bisu. Nah, itu pertama kali sejak 400 tahun. Pertama kali sejak Tuhan tidak bicara lagi dari zaman Maleakhi, baru kemudian Sakaria mendengar. Dan dari sana, Nabi yang Sakaria itu mendengar firman bahwa nanti anaknya, mereka pasangan yang sudah tua, akan punya anak yang nanti akan dinamakan Yohanes. Inilah Yohanes Pembaptis itu. Dan tugas dia itu adalah sebagai nabi yang terakhir, orang yang terakhir dari masa Perjanjian Lama, menunjuk pada Yesus Kristus, pada Mesias. Inilah yang akan kita bahas hari ini. Karena itu mari kita buka dari Injil Yohanes. Pasal pertama, ayat 19 sampai ayat 34. Kita baca secara bertanggapan. Yang pria bersama dengan, saya pakai TB2. Berarti saya yang ganjil, saudara-saudara sekalian yang genap. Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai ayat 34. Saya terlebih dahulu. Inilah kesaksian Yohanes ketika para pemuka Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapa? Apakah engkau Elia?" Ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Ia pun menjawab, "Bukan." Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Mereka bertanya kepadanya, "Kalau demikian, mengapa engkau membaptis, jika engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yaitu dia yang datang sesudah aku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Aku pun dulu tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Aku pun dulu tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air, telah berfirman kepadaku, Jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seorang dan tinggal di atasnya, dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus." Oke, kemudian ayat 35 dan 36 saya bacakan. Keesokan harinya Yohanes berdiri di situ lagi dengan dua orang muridnya. Ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah, inilah anak domba Allah." Jadi kalau kita lihat Injil Yohanes, kita bayangkan akhir-akhir ini di Indonesia, kita lagi banyak membahas mengenai hukum, persidangan. Beberapa minggu yang lalu, beberapa hari yang lalu, itu masih hangat-hangatnya, saya masih merasa sedih. Masih hangat sekali dengan peristiwa seorang yang tidak terbukti bersalah, sudah dinyatakan secara saksi mata, secara bukti, orang ini tidak bersalah. Tapi kemudian divonis bersalah. Itu rasanya masih sedih, masih nggak terima. Belum selesai sedihnya, tiba-tiba belakangan ini, 24 jam belakangan, ada lagi kasus yang menyangkut soal
hakim, yang menyangkut soal persidangan. Nah, sebenarnya kalau kita membayangkan diri kita ada di sebuah pengadilan, kita membayangkan diri kita sebagai seorang hakim. Harusnya untuk kita memutuskan seorang bersalah atau tidak bersalah, itu perlu apa aja? Sempat kepikir? Bukti, terus saksi. Bukti, saksi, dan itu akhirnya menghasilkan sebuah fakta, keputusan. Jadi dibutuhkan bukti, saksi yang menghasilkan fakta. Nah, kalau hakim itu sampai memutuskan satu perkara tanpa ada saksi, tanpa ada bukti, itu sah atau tidak? Nggak sah kan? Kecuali di Indonesia. Di Indonesia ini memang agak lain. Tapi pada umumnya, hakim itu kalau mau memutuskan segala perkara, harus ada saksinya, harus ada buktinya. Dan sebenarnya kalau kita melihat Injil Yohanes, ini kita membayangkan Yohanes Rasul penulis, ini sedang membuat Injilnya, sedang menulis Injil, itu dengan membayangkan sebuah ruang persidangan. Jadi kita akan ditampilkan banyak saksi di sini. Makanya nanti kita akan lihat dalam Injil Yohanes itu banyak ada saksi. Banyak menggunakan kata saksi, menyaksikan, saksi, itu banyak. Jadi kita bayangkan kalau baca Injil Yohanes, kita sedang bayangkan lagi ada di ruang persidangan. Inilah Injil Yohanes itu. Dan hari ini kita akan lihat salah satu buktinya di Yohanes pasal 20. Yohanes pasal 20 ayat yang ke-30 sampai 31. Saya baca 30, kemudian saudara-saudara sekalian 31. Yohanes pasal 20, 30 dan 31. Memang masih banyak tanda mujizat lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Ya, jadi tujuan Yohanes menulis Injilnya supaya kamu percaya. Supaya orang yang membaca percaya. Supaya kita percaya. Terus bagaimana caranya supaya orang bisa percaya? Nah, menurut Yohanes, caranya bukan melalui pendekatan emosi. Bukan emosinya orang yang di hadapan dia itu dipermainkan, tetapi melalui kesaksian, melalui fakta-fakta yang ada. Maka orang bisa percaya. Jadi balik lagi, kita bayangkan dalam ruang persidangan, kita jadi hakim. Kemudian kita memutuskan orang ini, apa yang dia saksikan benar, apa yang dia katakan benar, atau orang ini bersalah, itu kan berdasarkan bukti tadi, berdasarkan kesaksian. Nah, inilah, kalau kita mau percaya perkataan Yesus Kristus, bahwa dia adalah Mesias, bahwa dia adalah Tuhan, maka diperlukan bukti, diperlukan fakta, bukan berdasarkan emosi. Kalau emosi kan tanpa bukti bisa. Emosi, ya mungkin yang terjadi akhir-akhir ini seperti itu kali ya. Karena ada emosi tertentu, mungkin ada keperluan emosi tertentu dari sang hakim. Akhirnya meskipun saksi-saksi mengatakan orang ini tidak bersalah, tidak ditemukan buktinya kalau orang ini korupsi, tapi akhirnya tetap dinyatakan sebagai bersalah. Ya itu karena masalah emosi. Emosi itu nggak bisa untuk menyatakan orang itu bersalah atau tidak bersalah. Harus ada saksi, harus ada buktinya. Nah, disinilah kita bisa lihat cara Allah untuk menyatakan bahwa Yesus Kristus itu benar-benar Mesias. Kita lihat dari perjanjian lama sampai juga nanti perjanjian baru. Pertama, Tuhan, dia akan mengutus para saksi. Siapa itu saksinya? Kita menyebutnya kalau di perjanjian lama sebagai nabi. Di perjanjian baru sebagai rasul. Dan juga ya murid-murid Tuhan Yesus juga yang lain lah, kayak Maria Magdalena dan lain-lain itu juga saksi-saksi dari peristiwa yang terjadi. Kemudian dari para saksi ini mereka memberikan kesaksian. Para saksi memberi kesaksian.
Kemudian ya didengar oleh orang. Pada akhirnya mereka percaya dan tidak percaya. Polanya kan selalu seperti ini. Ketika Tuhan memberikan iman itu kan datang dari pendengaran. Tapi pendengarannya perkataan siapa yang didengar? Perkataan ya para saksi. Orang-orang yang benar-benar menyaksikan Tuhan Yesus. Orang-orang yang sebelum zaman Tuhan Yesus, zaman Perjanjian Lama, yang diutus oleh Allah Bapa, diutus oleh Tuhan untuk menyatakan inilah nanti akan ada Mesias. Orang-orang itulah yang punya otoritas. Otoritas dari Tuhan yang perkataannya, kesaksiannya bisa didengar. Hari ini, ya orang-orang yang jadi saksi, itu adalah hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang sejati, hamba-hamba Tuhan yang memang berlandaskan pada Alkitab, pada firman Tuhan. Dia akan menyatakan, inilah firman Tuhan, inilah apa yang dikatakan oleh Alkitab. Kemudian kita mendengar dari pendengaran akan firman Tuhan ini, yang disampaikan oleh para saksi, oleh para hamba Tuhan, nabi, rasul. Kemudian Tuhan pakai itu, jadi kalau dalam bahasa teologis, ada panggilan efektif. Firman Tuhan kita dengarkan, kemudian ada panggilan efektif. Nah, polanya selalu seperti ini. Nah, akhirnya di sini orang menjadi percaya dan hidup kekal. Hidup kekal. Nah, jadi kita kalau melihat siapa itu Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis adalah ini, saksi. Saksi yang Tuhan utus untuk menunjuk inilah Sang Mesias. Dan selain Yohanes Pembaptis, kalau kita lihat di Injil Yohanes, juga kalau kita lihat di sebelum Injil Yohanes lah, dari Ulangan pasal 19 ayat 15. Ulangan pasal 19 ayat 15, saya bacakan. Satu orang saksi saja tidak dapat menggugat seseorang mengenai kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya. Hanya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, suatu perkara dianggap sah. Dan inilah salah satunya juga kenapa Injil itu 4. Bukan 4 Injil yang berbeda, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tetapi mereka apalagi Matius, Lukas, Yohanes, Matius, Markus, dan Lukas, Injil Sinoptik, itu kan mirip-mirip. Kenapa harus ada mirip-mirip tapi sampai jadi 3? Itu untuk menunjukkan ada 3 saksi. Maka berita akan Yesus Kristus itu sah. Dan makanya kalau kita belajar Injil Sinoptik, itu kita bisa bandingkan satu dengan yang lainnya. Misalnya, waktu Tuhan Yesus coba di padang gurun, itu ada yang bilang, saya lupa urutannya antara Matius atau Lukas, itu Tuhan Yesus dibawa ke Bait Allah duluan, atau Tuhan Yesus dibawa ke gunung yang tinggi duluan. Itu kan bolak-balik. Nah, itu sebenarnya kenapa bolak-balik? Itu bukan mempermasalahkan mana dulu, tapi memang ada kepentingan khususnya. Tapi yang jelas, dari cerita yang kesannya bolak-balik, tapi ceritanya sama, inti ceritanya sama. Ini kan menunjukkan bahwa, oh ya, hal itu benar-benar terjadi. Kesaksiannya sah. Ya kalau kita yang pernah ke persidangan juga biasanya kalau mendengarkan saksi, itu justru kalau cerita saksi, 1 saksi, 2 saksi, dan 3 saksi, itu copy-paste, sama persis, plug. Itu justru mencurigakan. Tapi kalau ada bedanya sedikit-sedikit, tapi ternyata isinya sama, cuman ya karena sudut pandangnya lain lah. Saya misalnya menyaksikan Vera dituduh mencuri gitu. Kemudian saya menyaksikan, enggak, waktu tadi jam 10 tuh Vera lagi bersama saya di ruang sekolah minggu, lagi persiapan sekolah minggu. Nah kemudian datangkan juga Bu Rusmina, tadi kan kita persiapan sekolah minggu bareng. Bu Rusmina bilang, iya tadi jam 10 Vera, jam 10.30 Vera bersama saya, dia lagi makan pia. Nah ceritanya kan tampaknya berbeda, tapi ternyata kalau kita lihat CCTV,
Ya memang waktu persiapan sekolah minggu lagi makan piah. Agak berbeda, waktunya agak berbeda tapi mirip-mirip. Nah itu pada akhirnya menunjukkan bahwa, oh ya, ini sah. Nah, inilah kenapa Alkitab, Injil, itu dibangun berdasarkan argumentasi seperti ini. Ada banyak saksi. Saksi yang menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Mesias. Maka kalau kita yang nanti ada kesempatan untuk belajar bahasa Yunani, itu ada kata martiria. Martiria itu saksi, bahasa Yunani. Coba ya, saya masih bisa nggak ya nulis bahasa Yunani? Enggak lah, jelek. Jangan. Martiria itu saksi, itu banyak. Kalau kita lihat di bahasa Indonesianya aja juga, di Injil Yohanes dan juga Injil-Injil yang lain, kebangkitan Yesus Kristus misalnya. Siapa saksi pertamanya? Maria Magdalena. Beserta dengan akhirnya ada Yohanes, juga ada Petrus yang berlomba lari ke sana menyaksikan. Nah, jadi disinilah kekristenan itu bukan dibangun berdasarkan iman yang buta, bukan berdasarkan emosi. Tapi dari awal Injil sudah menyatakan ada saksi. Jadi sebenarnya kalau hari ini dunia pada menantang, jadi iman Kristen itu seperti apa? Itu kan seperti orang-orang yang menuduh Yesus Kristus. Gambarannya itu benar-benar seperti ada di ruang persidangan. Terus bagaimana cara kita membuktikannya? Dan kenapa selama 2000 tahun iman Kristen diserang seperti ini, tapi nggak pernah gagal, nggak pernah sampai jatuh? Karena kita membangun iman kita itu berdasarkan saksi, berdasarkan bukti. Dan salah satunya Yohanes Pembaptis ini, dia adalah saksi. Iman Kristen tidak dibangun berdasarkan satu hal yang buta, bukan percaya tanpa alasan, tetapi berdasarkan saksi. Maka kalau kita lihat kenapa di Injil itu ada tanda, ada mujizat, kemudian juga Roh Kudus ada pada diri kita, itu fungsinya untuk menjadi saksi. Saksi bagi kita. Nah, di sini kita bisa lihat peran Yohanes Pembaptis. Dia memang kalau di Perjanjian Lama dia adalah nabi yang terakhir, tapi di Perjanjian yang baru dia adalah saksi yang pertama akan Yesus Kristus. Buktinya dari apa? Kembali lagi ke Yohanes pasal 1 tadi, di ayat yang ke-19. Inilah kesaksian Yohanes ketika para pemuka Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi. Jadi kita lihat Yohanes ini sedang diperhadapkan pada imam, orang-orang Lewi, para ahli-ahli Taurat. Orang-orang yang memang yaitu mereka yang biasa belajar akan Taurat, belajar akan agamanya. Mereka datang kepada Yohanes, tujuannya untuk menyelidiki Yohanes. Kembali lagi gambarannya seperti di ruang sidang. Di sini Yohanes sedang dituduh, sedang dipertanyakan. Siapa kamu? Dan yang menuduh ini adalah para orang Lewi, imam, orang-orang Yudaisme itu. Mereka datang untuk menuduh. Tuduhannya sih positif ya. Tanya, apakah engkau Elia? Apakah engkau Mesias? Apakah engkau Nabi? Di sini Yohanes mengatakan, enggak, bukan. Saya bukan Mesias, saya bukan Elia, saya bukan Nabi. Dan disinilah dia mulai menyatakan diri. Saya bukan tokoh utamanya, tetapi saya adalah saksi dari nanti dia yang akan datang. Jadi di sini Yohanes sendiri yang mengatakan dia adalah saksi. Saksi itu tidak mencari perhatian untuk dirinya sendiri, tetapi ucapannya itu untuk menunjuk pada orang yang nanti akan datang itu. Memang Yohanes di sini ditanyain, tapi kan masih positif. Nanti dia yang akan datang, Yesus Kristus, itu kan benar-benar dituduh, benar-benar ditanya secara negatif. Kamu mau merusak agama kita. Kamu menyatakan dirimu sebagai Tuhan. Kamu mau menista agama kita. Kan pada kayak gitu yang tanya. Nah, disinilah peran saksi yang pertama ini, Yohanes Pembaptis. Peran dia bukan untuk meninggikan diri dia, tapi dia menyatakan bahwa, ya, aku adalah saksi yang menunjuk pada Yesus Kristus. Seakan-akan dia mengatakan dirinya itu seperti mikrofon saja. Mikrofon itu kan tugasnya cuma untuk
Ya, kalau saya pakai mikrofon, suara saya masuk di mikrofon, kemudian diolah di AV, kemudian masuk di speaker. Yang penting kan bukan mikrofonnya. Bahkan speakernya juga nggak penting. Tapi yang penting adalah suara orang yang berbicara kan. Nah, di sini kita lihat Yohanes Pembaptis, dia sadar posisi dia. Dia sebagai saksi, dia bukan yang penting. Tapi yang penting adalah Tuhan. Dan bahkan Tuhan pun, itu juga, ya dia sebagai saksi yang penting pertama memang Tuhan. Dan saksi itu juga tidak lebih penting daripada orang yang dituju. Maka di sini orang yang ada posisinya di sini, baik itu nabi, rasul, pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, kami, itu tidak lebih penting. Pertama daripada Tuhan, kedua juga daripada jemaat. Maka kalau sampai ada jemaat, ada hamba Tuhan yang mengatakan, saya, dan saya, akhirnya jemaat itu datangnya bukan kepada Tuhan, bukan mendengar suara Tuhan, tapi mendengar suara saya. Jemaat bukan lebih kenal Yesus Kristus, tapi lebih kenal ya hamba Tuhan itu satu kesalahan. Nggak boleh. Tidak boleh ada hamba Tuhan yang lebih terkenal daripada dia yang mengutusnya, daripada Tuhan. Maka dari sini, inilah pernyataan dari Yohanes. Pertama, dia mengatakan dirinya sebagai saksi. Dirinya bukan Sang Mesias itu sendiri. Dia hanyalah saksi yang menyuarakan akan firman Tuhan, yang menyiapkan akan kedatangan Yesus Kristus. Dan kemudian, apa yang dia saksikan? Ini poin yang kedua. Kalau kita lihat di ayat yang mulai dari Keluaran pasal 12. Keluaran pasal 12 ayat 3 sampai ayat yang ke-12 kita baca bertanggapan. Saya terlebih dahulu ayat 3, kemudian saudara-saudara sekalian ayat 4, begitu seterusnya sampai ayat yang ke-12. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini setiap orang harus mengambil seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga menurut kaum keluarganya. Kamu boleh mengambil anak domba atau kambing, tetapi harus yang tidak bercela, jantan dan berumur 1 tahun. Kemudian sedikit dari darahnya haruslah diambil dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan ambang atas, di rumah-rumah tempat mereka memakannya. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, melainkan harus dipanggang di atas api, lengkap dengan kepala, betis, dan bagian dalamnya. Beginilah kamu makannya dengan pinggang terikat, kasus pada kaki dan tongkat di tangan. Makanlah dengan buru-buru. Itulah Paskah bagi Tuhan. Ya, jadi kalau kita lihat inti dari Keluaran 12 itu apa? Intinya mungkin kalau di sekolah minggu kita ingat waktu mereka bangsa Israel mau keluar dari Mesir, Tuhan menulahi tulah yang terakhir, tulah yang ke-10, bahwa nanti anak sulung dari orang-orang Mesir akan mati. Dan sebelum itu, makanya Tuhan kasih peringatan kepada bangsa Israel. Mereka harus di rumahnya kasih tanda darah di tiang pintunya. Biasanya kita ingat itu. Tapi sebenarnya inti utama dari Keluaran pasal 12 itu adalah penyembelihan anak domba. Anak domba ini menjadi simbol yang membebaskan. Anak domba disembelih di rumah itu, kemudian darahnya ditaruh di tiang pintu itu, kusen pintu,
Kemudian akhirnya orang yang ada di dalam rumah itu, meskipun punya anak sulung pria sekalipun, anak sulung laki-laki sekalipun, tidak ada yang mati. Karena ada anak domba yang mati. Ada anak domba yang tersembelih. Anak domba yang darahnya dicurahkan untuk mereka yang ada di dalam. Perlindungan darah anak domba itu akan lewat dari maut. Akan mereka tidak mengalami murka Tuhan. Karena anak domba yang mati. Dan itu harus diingat terus oleh bangsa Israel. Setiap tahun mereka harus merayakannya. Dan setiap kali mereka merayakannya, itu ada satu upacara. Akhirnya ini jadi tradisi, jadi upacara. Setiap kali mereka potong domba, kemudian merayakan, itu diwajibkan. Kayak mereka main drama. Anak-anaknya itu harus tanya, kenapa kita melakukan ini? Dan nanti bapaknya itu akan cerita, dulu Tuhan keluarkan kita, nenek moyang kita dari Mesir, begini. Nah, itu dilakukan, jadi satu tradisi. Nah, tapi mereka melakukan itu menjadi tradisi, mereka lupa akan inti utamanya. Sebenarnya, ini saksi yang di Perjanjian Lama. Kemudian para nabi itu juga memberikan kesaksian yang sama. Mari kita lihat Yesaya 53 ayat 7. Yesaya pasal 53 ayat 7 saya bacakan. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya disakiti. Dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan mereka yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Nah, ini sebenarnya merefer kalau ke belakang, itu ke keluaran tadi. Dan kalau yang ke depan, apa yang sedang dinubuatkan oleh Yesaya di sini? Tentu kita tahu siapa pribadi yang seperti anak domba ini tidak melawan ketika akhirnya harus dieksekusi. Yesus Kristus. Dia benar-benar begitu taat, begitu tunduk, meskipun harus mengalami pembantaian. Nah, disinilah kesaksian yang pertama dari Yohanes Pembaptis. Dia mengatakan, dia yang akan datang sesudah Yohanes Pembaptis. Dia menyebutnya sebagai, lihat lagi di Yohanes pasal 1 tadi, sebagai di ayat berapa tadi ya? Di ayat yang ke-36 misalnya, sebelum 36 tadi juga sudah sempat ada ya. Oh, 29. Keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Jadi kita lihat di sini pertama dari urutan Yohanes Pembaptis adalah saksi. Lalu apa yang disaksikan? 1. Yesus adalah anak domba Allah. Jadi dari sebelum Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, Yohanes sudah menunjuk, inilah dia anak domba Allah itu. Dan ketika menunjuk inilah dia anak domba Allah itu, berarti sebenarnya Yohanes Pembaptis itu sudah tahu. Bukan membaptis orang ini, anak domba Allah, itu bukan membaptis seperti dia membaptis, pakai air. Tapi nanti anak domba Allah ini akan membaptis dengan Roh Kudus melalui darahnya yang mati di atas kayu salib. Berbeda. Maka ini kesaksian pertama dari saksi yang pertama ini. Yesus Kristus adalah anak domba Allah yang dia harus mati, harus dikorbankan darahnya agar kita yang ada di dalam dia selamat. Dia harus mati untuk menggantikan kita. Dosa kita bukan dibiarkan begitu saja, diabaikan begitu saja. Harus ada anak domba yang menanggungnya. Dan inilah sang anak domba itu, Yesus Kristus. Kemudian juga dikatakan kesaksian yang kedua, dia yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Yesus membaptis dengan Roh Kudus.
dua atau 3 minggu yang lalu, kalau yang sempat ikut PA umum, Angel ikut PA umum waktu itu, kita lagi membahas mengenai Roh Kudus. Nah, kalau membahas mengenai Roh Kudus, itu selalu ada pertanyaan, apa itu baptisan roh? Kan Alkitab bilang kan, bahkan di sini juga dikatakan, nanti Yesus Kristus itu akan membaptis dengan Roh Kudus. Terus hari ini gereja itu kan juga begitu meninggikan baptisan roh. Kalau kita sudah baptisan air, kemudian sering ditanya, kamu sudah baptis air, tapi kamu sudah baptis roh atau belum? Apa itu baptisan roh? Ada yang tahu? Ada yang tahu apa itu baptisan roh? Sederhananya, kalau dalam bahasa reform, baptisan roh, itu lahir baru. Apa itu lahir baru? Lahir baru adalah momen di mana Roh Kudus yang pimpin kita, berikan iman kepada kita, sehingga kita percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saat kita percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pada momen itulah, karena itu dipimpin oleh Roh Kudus yang memberikan iman kepada kita dibaptis oleh Roh. Nah, ini berbeda dengan baptisan Yohanes Pembaptis. Mari kita lihat di Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1-6. Kisah 19 ayat 1-6 kita baca secara bertanggapan. Saya terlebih dahulu, ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajahi daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ dapatinya beberapa orang murid. Kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan mana kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Ketika mereka mendengar hal itu, mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ya, jadi kalau kita lihat, kenapa waktu baptisan Yohanes, baptisan yang, ya ini perdebatan sih. Kalau pakai bahasa aslinya memang baptisio, itu memang kesannya seperti dicelup, seperti diselam. Tapi sebenarnya, kalau kita bayangkan Yordan pada zaman dulu, itu tidak sedalam itu. Jadi, menurut geografi zaman dulu, Yordan tuh paling cuma selutut aja. Jadi kalau orang dicelup, itu benar-benar nggak memungkinkan. Nah, maka dari itu kemungkinan besar itu sebenarnya disiram. Nah, tapi apapun perdebatannya, bukan masalah dicelup, ataupun disiram, ataupun dipercik. Yang menyelamatkan, itu bukan cara baptisnya. Yang menyelamatkan itu bukan baptisan Yohanes. Oke, baptisan Yohanes ini memang tanda pertobatan. Memang ini simbol pembersihan. Air itu selalu jadi simbol pembersihan. Dimandikan, dibersihkan. Baptisan Yohanes itu memang simbol tobat, simbol bersih dari dosa. Tapi itu cuman simbol. Ya, orang kalau cuman bersih dari dosa, kemudian selanjutnya apa? Kadang, ya dulu waktu saya masih SMP kan saya sekolah di sekolah Katolik. Itu sering ngobrol sama teman-teman yang Katolik, mereka ngomong sudah dibaptis. Terus mereka pintar juga, mereka bertanya. Mereka bilang, oh saya sudah dibaptis, maka saya nggak berdosa dulu ya. Sayang nih, sudah bersih, jangan lama-lama lah. Jangan buru-buru berdosa lagi. Karena nanti akan kotor lagi kalau berdosa. Jadi saya mikir, oke, berarti baptisan itu cuma untuk bersihkan dosa aja. Apakah itu menyelamatkan? Enggak. Baptisan Yohanes itu tidak menyelamatkan. Baptisan Yohanes ini masih simbol dari perjanjian lama sebenarnya. Dan yang menyelamatkan itu adalah Roh Kudus. Percaya pada Yesus Kristus. Nah, pada waktu itu, Yohanes membaptis, itu memang simbol pertobatan, tapi kemudian dia menunjuk, iya aku membaptis dengan air, tapi nanti dia yang akan datang, itu akan membaptis dengan Roh Kudus. Itulah dia yang menyelamatkan. Yang bukan hanya menghapus dosa kita, bukan hanya menghapus dengan air, tapi menghapus kekal selamanya, secara tuntas. Dan bukan hanya menghapus dosa, tapi juga
membenarkan kita, mengubah status kita dari orang berdosa menjadi orang benar, melahirbarukan kita yang tadinya orang yang berdosa, kemudian jadi lahir baru menjadi orang yang benar di mata Tuhan. Itu hanya dalam Yesus Kristus. Nah, maka kita bisa lihat, oke, hari ini kita memang dibaptis ada simbol airnya. Air memang simbol pembersihan secara luar. Kalau kita cuma mengatakan, oh saya Kristen, apa buktinya? Saya sudah dibaptis. Apakah itu cukup? Secara simbol, iya, itu cukup untuk bikin KTP kita, kakak kita, Kristen. Tapi itu nggak cukup untuk bawa kita ke kerajaan Allah. Nggak cukup untuk bawa kita ke kehidupan kekal, ke bumi baru dan langit baru. Tidak cukup untuk menghapus, membersihkan dosa kita. Cukup sih untuk membersihkan bagian luar kita. Habis dibaptis kan basah, mandi, bersih emang luarnya. Tapi hatinya enggak. Maka bukan simbol baptisan yang menyelamatkan. Memang baptis ini adalah sakramen, tanda yang kelihatan dari iman, tanda yang kelihatan dari anugerah Tuhan. Tapi kalau kita cuma lihat, oke, saya berhenti sampai di sana, cuma menikmati tanda itu aja. Itu tuh mirip gambarannya seperti saya mau ke toilet, saya cari tandanya, tanda toilet, yang sebenarnya menunjuk toilet di sana, tapi saya lihat tandanya di sana, kemudian saya menikmati tandanya itu. Tahu maksudnya, saya menikmati tandanya itu. Ya, saya pipis di tandanya itu, bukan di toiletnya. Itu nggak tepat. Itu bukan satu hal yang benar. Nah, maka dari itu, baptisan memang perlu. Baptisan memang penting. Tetapi ini adalah tanda yang menunjuk pada anugerah Tuhan yang kekal. Kalau kita tidak menikmati anugerah Tuhan yang kekal itu, kita cuma berhenti sampai di tanda aja. Ya bayangannya kayak tadi, betapa konyolnya kita, seperti orang yang kencing di tanda toilet, yang nggak menunjuk ke toiletnya itu. Bukan sakramen yang menyelamatkan, tetapi apa yang ditunjuk oleh sakramen itu. Bukan sekedar dibaptis ataupun perjamuan kudus, tetapi lahir baru yang menyelamatkan. Menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hidup di dalam Yesus Kristus, beriman pada Yesus Kristus. Itulah yang menyelamatkan kita. Maka nggak cukup. Saya merasa puas karena saya sudah dibaptis. Saya merasa puas karena saya sudah jadi anggota gereja Reform ataupun gereja yang lain. Itu nggak cukup. Itu bukan jaminan. Bahkan nggak cukup saya hafal doktrin A, doktrin B, Ordo Salutis saya hafal. Calvin saya sudah baca semua bukunya. Martin Luther juga saya sudah tahu khotbah-khotbahnya seperti apa, bahkan yang terbaru John Frame, Bavinck itu saya sudah ngelentek semua, ngelontok semua. Kemudian itu jaminan untuk saya masuk surga. Enggak, bukan itu. Hanya Yesus Kristus. Percaya pada Yesus Kristus, lahir baru, itu yang menyelamatkan. Maka kalau dibalik gimana? Gimana ketika kita pergi rumah sakit, kemudian orang yang kita jumpai itu sudah sekarat, awalnya dia bukan orang Kristen, terus orang yang sekarat itu kita injili dan ternyata dia menerima Tuhan Yesus, tapi dia nggak sempat baptis. Nggak sempat perjamuan kudus. Masuk surga nggak? Masuk surga. Untuk orang-orang yang seperti itu, ini seperti orang yang di sebelah Tuhan Yesus waktu disalib. Kapan dibaptisnya? Kapan menerima perjamuan kudusnya? Nggak ada. Tapi Tuhan Yesus janjikan, engkau akan bersama denganku. Jadi bukan baptisan, bukan perjamuan kudus yang menyelamatkan, tetapi percaya Yesus Kristus. Nah tetapi kita kan nggak dalam kondisi yang ekstrim kayak gitu. Kita kan sekarang masih hidup lah. Besok masih, puji Tuhan kalau Tuhan kasih umur yang panjang, besok masih ada. Besoknya lagi masih ada. Kita perlu menyatakan pengakuan iman kita. Kita perlu deklarasi, saya adalah pengikut Kristus. Saya orang yang beriman pada Yesus Kristus. Makanya baptis. Sebagai bukti bahwa saya menerima anugerah keselamatan itu. Makanya ikut perjamuan kudus sebagai bukti saya menikmati persekutuan bersama dengan Kristus, bersama dengan umat percaya. Tapi itu bukan syarat keselamatan. Selalu ingat itu. Jadi Yesus Kristus membaptis dengan Roh Kudus, melahirbarukan orang yang percaya. Sedangkan Yohanes, karena dia hanya sebagai saksi, ya dia memang bisa membaptis sama kayak hamba-hamba Tuhan. Bisa membaptis sih. Ya kalau ada orang-orang yang ngomong, kalau saya dibaptis sama Pak Tong, saya mau. Tapi kalau yang baptis
Kalau saya belum bisa baptis sih. Pendeta Peter, enggak kuasanya kurang. Enggak bisa gitu. Bukan dibaptis oleh Pak Tong ataupun Pak Peter ataupun oleh Pak Tama yang menentukan. Siapapun yang baptis, hamba Tuhan siapapun yang baptis. Bahkan gereja apapun yang baptis selama dalam nama Allah Tritunggal dan kita benar-benar meresponinya dengan iman percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu nggak masalah. Tapi kalau baptisannya memang bukan dalam nama Allah Tritunggal ya, itu lain lagi lah. Itu nanti kita bahas di materi yang lain. Kemudian apalagi perkataan Yohanes. Yohanes sebagai saksi, dia mengatakan Yesus adalah anak Yesus adalah anak Allah. Jadi bagi Yohanes dia jelas. Kalau kita lihat bukan cuma Yesus sendiri yang mengatakan akulah anak Allah, tetapi di sini ada saksi yang lain. Yohanes dia mengatakan dialah anak Allah. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Bukan cuma sekedar nabi. Yesus lebih besar daripada nabi. Memang kita tahu dalam jabatannya Yesus Kristus adalah raja, imam, dan nabi. Tapi dia lebih besar daripada sekedar nabi ataupun sekedar imam. Raja, imam, dan daripada sekedar raja juga dia lebih besar. Dia raja di atas segala raja. Dia nabi. Yang kalau kita lihat di perjanjian lama, nabi itu kan seperti ini. Dari Tuhan, kemudian Tuhan bicara kepada para nabi, kemudian baru nabi menyampaikan kepada umat Tuhan. Sedangkan Yesus sendiri, dia adalah Tuhan itu sendiri yang berbicara langsung kepada umat Tuhan. Anak Allah sendiri, jauh lebih besar daripada para nabi. Maka dia bukan hanya sekedar menyampaikan satu nubuat, tapi dia menyatakan firman yang menyelamatkan. Dia bukan hanya sekedar guru yang memberikan nasihat secara moral, tapi dia anak Allah yang sanggup untuk mengampuni dosa. Ini yang dinyatakan oleh Yohanes. Dia anak Allah yang sanggup mengampuni dosa. Dia bukan sekedar guru moral, dia bukan sekedar nabi, tapi dia yang mampu memberikan hidup. Anak Allah yang memberikan hidup dan memberikan Roh Kudus. Nah, tetapi di sini kalau kita lihat, saksinya sudah jelas. Yohanes sudah menunjukkan saksi, inilah dia, anak Allah. Inilah dia, Sang Mesias itu yang dinantikan. Tapi kenapa orang-orang yang mendengar itu tetap tidak percaya? Bahkan sampai hari ini. Buktinya sudah begitu banyak. Tapi kenapa mereka tidak percaya? Itu bisa kita lihat di Yohanes pasal 3 ayat yang ke-19. Inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Jadi sebelum kita lihat secara lebih mendalam, kita lihat apa yang terjadi di Indonesia. Contoh yang tadi. Buktinya sudah ada, terangnya sudah ada. Tapi akhirnya vonis memutuskan yang gelap, yang gak benar. Kita gak perlu kaget. Kok hari ini pengadilan bisa seperti itu? Karena ternyata dari zaman Tuhan Yesus ini sudah terjadi. Saksinya jelas, buktinya jelas. Apa yang diucapkan oleh saksi mata itu jelas. Tetapi yang dipilih oleh orang yang mendengar bukan terang, bukan kesaksian yang asli. Tapi mereka lebih memilih untuk hidup dalam gelap. Ini yang membuat mereka tidak percaya. Maka kekristenan itu bukan sesuatu yang saya menawarkan satu kepercayaan yang nggak jelas, kemudian kalian harus percaya buta. Enggak, kita selalu menawarkan reason, selalu menawarkan saksi, selalu menawarkan bukti-bukti iman, ada rasionya, ada logikanya, segala sesuatu. Kemudian, kalau kamu sudah mendengar ini, dan kamu tidak percaya, itu adalah pilihanmu sendiri. Kamu yang mau tinggal dalam gelap. Ya memang, di balik itu kita tahu, itu adalah tuntunan Roh Kudus. Nggak ada Roh Kudus yang lahir barukan dia. Roh Kudus tidak memilih dia, Tuhan tidak pilih dia, sehingga dia tidak percaya. Tapi itu kan sebenarnya di balik itu memang iya. Secara pilihan kita, tanggung jawab manusianya, itu kan pilihan orang yang tidak percaya itu. Memilih hidup dalam gelap. Orang lebih mencintai kegelapan, meskipun buktinya banyak. Maka dari itu orang-orang ateis, itu bukanlah orang-orang yang
murni tidak percaya tidak ada Tuhan. Kebanyakan mereka itu justru menentang. Argumentasinya kan selalu, kalau Tuhan itu ada, tunjukkan begini-begini misalnya, atau nggak ada buktinya Tuhan itu ada segala, itu sebenarnya adalah pertentangan melawan Tuhan. Logikanya, kalau memang mereka nggak percaya Tuhan itu ada, untuk apa mereka bahas Tuhan? Ya kan? Kalau saya tidak pernah eksis di GRI Cikarang, ya kalian nggak akan pernah tahu, kalian nggak akan pernah bahas Cikonia. Logikanya gitu kan. Tapi ketika orang membahas, karena saya ada di sini, kemudian jadi ada pembahasan, oh Jeko itu ada kok tahun 2022 sampai 2026 itu ada di GRI Cikarang. Yang lain ngomong, enggak ada, saya nggak pernah ketemu. Saya ketemunya sama Vikaris Pendeta Peter, sama Pendeta Thomas, segala sesuatu. Nah ketika ada pembahasan itu kan berarti objek itu memang ada kan. Kalau objek itu nggak ada, ya nggak usah dibahas, nggak ada pembahasan. Nah balik lagi, orang ateis itu dalam kondisi yang seperti ini. Mereka berusaha melawan bukti adanya Tuhan. Maka mereka justru, ya kalau Pak Tong bilang orang ateis itu adalah orang-orang yang paling memikirkan Tuhan sebenarnya. Orang yang terus-terusan berusaha cari cara untuk menunjukkan Tuhan itu nggak ada. Justru yang lebih bahaya, mungkin orang-orang seperti kita yang datang ke gereja, tapi kemudian tidak merasa Tuhan itu ada. Hari Minggu kita ke gereja, hari Sabtu seperti ini kita beribadah, kemudian hari Senin sampai Jumat, kita di tempat kerja kita masing-masing, pergaulan kita masing-masing, di kampus kita masing-masing, kita merasa Tuhan nggak ada di sana. Kita nggak memikirkan Tuhan sama sekali. Lebih baik saya pikirkan pekerjaan saya, pergaulan saya, nama saya diterima di teman-teman sekitar, keikutsertaan saya dalam tren hari ini, justru itu lebih berbahaya daripada orang-orang yang ateis. Kita ateis praktis kalau sampai seperti itu. Tidak memikirkan Tuhan sama sekali. Jadi kembali lagi, bukti banyak, tetapi orang lebih memilih untuk hidup dalam gelap. Masalahnya bukan kurangnya bukti, tetapi hati manusia yang memang lebih suka hidup dalam gelap. Kemudian kalau kita lihat di Yohanes pasal 5 ayat 39 sampai 40, saya baca ayat 39, saudara-saudara sekalian, ayat 40, Yohanes pasal 5. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa melaluinya kamu memiliki hidup yang kekal. Walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Iya, jadi ini satu ironi yang mengerikan. Orang-orang ini belajar Taurat. Orang-orang ini mengerti kitab suci. Tapi mereka tidak datang pada Yesus Kristus. Jangan kira dengan jumlah banyaknya kita, jam saat teduh kita, jam doa kita misalnya, atau jam kita baca Alkitab. Mungkin kalau ditanding, kalau saya tanya di sini, siapa yang sudah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu? Satu kali, siapa? Angkat tangan. Oke, ada 2-3 orang. 2 kali? Nah, ya, 1 orang. 3 kali? Amin berapa kali emangnya? Angkat tangan terus. Nah, biasanya kalau saya mulai tanya kayak gini, itu ada beberapa orang yang mulai bisa membanggakan diri. Merasa, oh saya sudah baca Alkitab, Kejadian sampai Wahyu 10 kali seumur hidup saya. Kemudian merasa ini jaminan, saya pasti akan masuk surga. Kalau kita lihat ayat ini, jawabannya gimana? Ironisnya ternyata enggak. Cuman baca Alkitab, bahkan jam doa kita, jam kita merenungkan firman Tuhan, terus-menerus. Bahkan sampai ada orang-orang yang mungkin saking cintanya sama gereja Reform mungkin ya, mau melakukan setiap kegiatan apapun harus dengar khotbahnya pendeta Reform. Sapu-sapu dengar khotbahnya Pak Agus, pendeta Agus. Kemudian masak dengar khotbahnya pendeta Jimmy. Kemudian setrika dengar khotbahnya pendeta Tama. 24 jam kalau bisa pengantar tidur juga dengar Pak Hendri Ongko. Rasanya kayak wow. Kemudian merasa, oh saya ini orang yang paling reform, saya ini orang yang paling suci, saya ini orang yang paling layak untuk masuk surga. Tapi ternyata dalam hati kecilnya
dia tidak benar-benar percaya Yesus Kristus. Dia tidak sungguh-sungguh hidupnya bersandar pada Yesus Kristus, tidak beriman pada Tuhan Yesus. Itu satu hal yang mengerikan. Itu bisa terjadi. Maka dari sini kembali lagi, bukan tanda-tanda agama, bukan baptisan Yohanes tadi yang menyelamatkan. Bukan hanya menyelidiki kitab suci, tapi datang kepada Yesus Kristus. Itulah yang paling penting, itulah yang menyelamatkan. Maka kembali lagi di sini. Kalau kita lihat kembali ke Yohanes Pembaptis, di sini dia mengaku bahwa dia bukanlah tokoh utamanya. Kita pun juga belajar, ketika kita melayani, baik itu di gereja, di dunia, di bidang kita masing-masing semuanya, saya bukan tokoh utamanya. Hari ini kan memang ada penyakit di sosial media, orang-orang yang ingin jadi tokoh utama. Yang paling dekat, ya saya suka olahraga gym akhir-akhir ini, supaya gula saya nggak naik, kolesterol saya juga nggak naik, jadi saya suka gym. Nah, mungkin karena saya suka gym ya, di Instagram saya itu ada cerita orang wanita yang nge-gym angkat deadlift, kemudian ada orang lewat, dia langsung marah-marah kayak maki-maki kayak ya ampun, kayak parah banget gitu lah. Padahal cuma orang lewat ya, di gym umum tuh biasa. Itu seakan-akan dia merasa, oh di dunia ini, di gym ini, paling enggak ya di mungkin sosial medianya dia, sayalah tokoh utamanya. Maka saya harus menonjol. Kalau ada orang yang lewat, ada orang yang mau mengganggu kemenonjolan saya, itu satu kesalahan. Ada NPC yang lewat, bahasanya anak-anak remaja, kita patut hardik NPC itu. Enggak, kita bukan tokoh utamanya. Kalaupun kita bisa melayani, baik di gereja, baik di dunia, baik dimanapun, kita tetap hanya adalah saksi. Kita tidak lebih penting daripada yang mengutus kita, dan kepada siapa kita diutus. Nah, kalau kita sudah tahu prinsip ini, maka kita dalam hidup, ya kita akan melihat Tuhan yang bertata atas hidup kita, dan kita akan bisa mengasihi sesama juga. Menunjukkan bahwa, oh kalau saya jadi saksi bagi sesama kita, maka harusnya sama orang lain tidak memperlakukan mereka sebagai NPC tadi dong. Tapi memperlakukan mereka sebagai orang-orang yang harus melihat kehidupan saya, harus mendengar perkataan saya, sehingga mereka bisa datang kepada Tuhan. Saya hanya seperti mikrofon, tidak penting. Tapi yang penting adalah firman. Yang penting adalah Tuhan yang mengutus saya. Saya hanyalah ambasador, bukan tokoh utama. Ambasador itu kan ya bawa merek, yang ditunjukkan sebenarnya mereknya. Tapi ambasador sekarang juga tetap aja sih menunjuk diri sendiri. Sebenarnya yang lebih penting itu apa yang jadi ditunjuknya. Nah, kita juga begitu dalam hidup kita. Kenapa kita harus hidup baik? Kenapa kita harus menjaga hati sesama kita, mengasihi sesama kita, mengasihi Tuhan? Ya karena kita hanyalah saksi. Sesama kita itu harus yang mendengar perkataan Tuhan, mendengar firman Tuhan dari kehidupan kita. Kalau sampai saksi ini merasa diri lebih besar daripada yang dikirim, ambasador merasa diri lebih besar daripada yang direpresentasikan, itu justru akan menjadi satu kesalahan. Itulah yang bikin orang kehilangan arah hidupnya. Hidup kita hanyalah gambar dan rupa Allah yang menunjukkan Allah itu sendiri. Kalau sampai ini kita lupakan, kita anggap, oh hidup saya ini saya tokoh utamanya, untuk saya, bagi saya, untuk saya, dari saya, bagi saya, untuk saya, ya itulah. Semuanya serba saya. Itu justru akan bikin kita ya berputar di sana aja. Sampai seumur hidup kita, bukan cuma masa remaja, pemuda, bahkan sampai tua pun, kalau kita nggak lepas dari prinsip ini, ya kita nggak akan ada puasnya. Tetapi kalau kita menyadari, oh saya ini hanyalah saksi dari Tuhan yang diutus untuk orang lain, agar orang lain bisa mengenal Tuhan, agar orang lain bisa melihat Tuhan, barulah kita bisa menyadari arti hidup kita. Dan disinilah kenapa Yohanes di Yohanes pasal 3 ayat 30, dia bisa mengatakan satu kalimat yang begitu agung bagi seorang nabi yang terakhir ini. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Karena Yohanes menyadari siapa dia.
Maka sebagai orang Kristen, kita yang membawa nama Kristus, kita dikenal sebagai orang Kristen, tugas kita bukanlah membesarkan diri, tetapi kita memancarkan kemuliaan Kristus. Kristus harus semakin besar dalam kehidupan kita, dan kita semakin kecil. Kita tidak bisa menyatakan, sayalah yang empunya segala sesuatu, tetapi Kristuslah yang empunya segala sesuatu. Dan Kristus yang empunya segala sesuatu, Raja di atas segala raja itu, yang mengutus kita, yang mau pakai kita untuk menjadi duta-dutanya, untuk mau menjadi saksi-saksinya. Seperti kalau perumpamaan yang lain, kita lihat bulan misalnya, cahayanya bukan dari bulan itu sendiri, tapi dari matahari. Kita pun juga kehidupan menjadi orang Kristen, menjadi saksi Tuhan, itu bukan sinar kita terpancar dari dalam diri kita sendiri, tapi dari Tuhan, Sang Matahari. Kalau kita mau menutupi matahari itu, kemudian kita mau dari kekuatan kita sendiri memancarkan sinar, nggak punya kekuatan sama sekali. Ya sama kayak konyolnya kalau matahari tertutup, kemudian bulan mengatakan, saya mau bersinar sendiri, dari mana? Nggak bisa. Itulah hidup kita juga. Ketika kita mengharapkan kita benar-benar tidak jadi sampah masyarakat, kita jadi orang yang berguna bagi masyarakat, bagi keluarga kita, bagi orang-orang sekitar. Kita ada pancaran kemuliaan dari mana? Bukan kemuliaan dari dalam diri kita sendiri, tapi dari Tuhan yang memakai kita, yang mengutus kita. Maka dari itu, ada beberapa pertanyaan yang bisa saya ajukan. Kita yang sudah mungkin dari sini, ada beberapa yang dari sekolah minggu, sudah di-reform. Mungkin selama ini kita juga sudah ibadah rutin. Tapi apakah kita selama ini benar-benar percaya, benar-benar datang kepada Yesus Kristus? Atau jangan-jangan selama ini hanya untuk memuaskan otak kita, keingintahuan kita akan doktrin tertentu. Kita yang baca Alkitab, apa yang kita cari? Apakah Yesus Kristus? Atau cuman sekedar cerita-cerita yang seru itu, Daud mengalahkan Goliat, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, apakah saya sudah hidup dalam pimpinan Roh Kudus? Percaya Yesus Kristus yang sudah mengampuni dosa kita? Atau kita masih merasa, oh saya ada dosa-dosa yang tampaknya Tuhan tidak bisa ampuni, ada hal-hal yang tampaknya saya merasa harusnya saya berbuat lebih baik lagi, mau menunjukkan diri saya sendiri, atau kita sudah sungguh-sungguh dipimpin oleh Roh Kudus, mengaku bahwa mau dosa sebesar apapun, memalukan seperti apapun, Yesus Kristus ampuni. Bukan berdasarkan pembenaran diri saya, tetapi dibenarkan oleh Kristus. Kemudian yang ketiga, apakah orang ketika melihat hidup saya, apa yang mereka lihat? Apakah mereka melihat Tuhan yang mengutus saya, atau mereka justru melihat sayanya sendiri? Kalau sampai orang di sekitar melihat sayanya sendiri, bukan melihat Tuhan, berarti kita masih gagal dalam hal ini. Kita perlu belajar dari Yohanes Pembaptis. Harus Tuhan yang semakin besar dalam hidup kita, dan kita semakin kecil. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur kepada Engkau melalui Yohanes Pembaptis, saksi yang pertama dari Yesus Kristus. Kami boleh belajar bahwa kebenaran Alkitab, bahwa iman kami bukan didasarkan pada satu hal yang buta, tapi oleh kesaksian, oleh bukti yang begitu kuat. Maka biarlah kami hidup dipimpin oleh Roh Kudus untuk sungguh-sungguh percaya datang kepada Yesus Kristus. Biarlah anugerah iman, anugerah keselamatan, sungguh-sungguh Engkau berikan kepada setiap anak-anak-Mu, kepada setiap kami yang telah mendengar, yang telah percaya, yang telah mengerti akan kebenaran firman. Dan biarlah kehidupan kami bergereja maupun juga bermasyarakat sungguh-sungguh menjadi saksi Kristus. Kami ke gereja untuk datang kepada Kristus, bukan hanya untuk memenuhi hasrat keingintahuan ataupun apapun yang lain, tetapi kami sungguh-sungguh berjumpa secara pribadi dengan Kristus. Dan biarlah kami sungguh-sungguh hidup dipimpin oleh Engkau menjadi saksimu, sehingga orang-orang di sekitar boleh melihat Engkau melalui kehidupan kami. Kami serahkan kehidupan kami seluruhnya dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Apakah ada diskusi, pertanyaan? Ya, saya tunggu 15 detik. Kalau nggak ada, saya kembalikan ke Tina. Ah, ah, ah. Tadi kalau nggak salah kakak bilang ini ya kalau misal kita baptis kita juga tinggal terima alat Tritunggal doang ya. Nah Hmm. itu kalau logikanya kayak gitu kenapa enggak kita tinggal baptis kita sendiri aja dengan menerima bukan Yesus alat Tritunggal kena Oh, biar jadinya nggak perlu belajar katekisasi gitu. oh iya. Itu nggak bisa karena kalau kita membaptis diri kita sendiri, baptis itu kan pernyataan iman kita. Kita mengaku kita percaya ke hadapan publik bahwa kita percaya Tuhan Yesus. Dibaptis dalam nama Allah Tritunggal. Nah, tetapi itu juga nggak serta-merta. Jadi saya bisa baptis diri saya sendiri. Kalau kita lihat itu kan rumusannya ada di Matius pasal 28. Mari kita buka Matius 28. Ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20. Kita baca secara bertanggapan. Saya 16, saudara-saudara sekalian 17 sampai ayat yang ke-20. Ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang ditunjukkan Yesus kepada mereka. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Nah, jadi kalau kita lihat urutannya agak mirip kayak ini sih. Tuhan Yesus mengutus para rasul. Tugasnya para rasul tadi ya memang untuk menjadi saksi, memberitakan akan Tuhan Yesus, tapi juga kalau rasul ini ada plusnya membaptis dan mengajar. Nah, jadi kalau kita lihat di cerita Injil, Tuhan Yesus itu kan sebenarnya muridnya ada banyak. Waktu Tuhan Yesus mengutus mereka berdua-dua, itu kira-kira ada berapa? Lukas menyebut 72 orang. Kemudian kalau kita lihat waktu Tuhan Yesus memberi makan roti, itu berapa? 5 roti dan 2 ikan berapa? Ada ribuan. Tapi akhirnya setelah itu mereka pada pergi. Nah, singkatnya sebenarnya kalau di luar daripada lingkaran 12 rasul, yang kali ini sudah jadi 11 rasul, itu masih ada seratusan. Ratusan murid. Nah, tapi Tuhan Yesus untuk amanat agung, memang dia mengatakan, "Pergi jadikan segala bangsa muridku." Itu kan diberitakan kepada 12 rasul. Nah, 12 rasul ini memang menjadi wakil dari seluruh umat Tuhan. Nah, tetapi karena dia wakil dari seluruh umat Tuhan, maka perintah untuk pergi jadikan segala bangsa murid, yaitu diterima oleh para rasul, dilakukan, diteruskan kepada umat Tuhan, semuanya harus pergi jadikan segala bangsa murid. Nah, tapi kan juga tetap ada urutannya kan. Tadi para rasul baru disampaikan kepada mungkin 100 murid yang lain, murid-muridnya yang lain baru yang lain. Nah, termasuk juga baptis. Baptis itu Tuhan berikan kepada 11 rasul. Orang yang diberikan otoritas oleh Tuhan. Nggak boleh sembarang orang membaptis orang. Nah, maka dari itu orang-orang yang saya belum bisa membaptis karena saya vikaris. Yang bisa membaptis itu pendeta Peter, pendeta Tama. Harus orang yang diberikan otoritas untuk menjadi wakil Tuhan dalam membaptis, dalam memimpin sakramen, perjamuan kudus juga. Itu sih. Itu. Oke. Thank you.